Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa tulinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita taufik dan karunia-Nya sehingga kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah di waktu yang mulia ini dan juga bisa berhadir di majelis ta'lim semacam ini, yang mana majelis ta'lim semacam ini disebut oleh Nabi kebun daripada kebunnya surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, ujar Nabi, apabila kalian melewati sebuah kebun daripada kebunnya surga maka hendaknya singgah. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, ya para sahabat, apa kebun-kebun surga itu ya para sahabat? Bertanya Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, hilaqatul zikri wa fi riwayat hilaqatul ilm. Jar Nabi, halaqah atau perkumpulan semacam ini, perkumpulan zikir atau perkumpulan ta'ala semacam ini adalah kebun daripada kebunnya surga. Mudah-mudahan kita memasuki surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, dan dua nikmat dijadikan sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dulu diceritakan bahwasanya umat yang terdahulu melihat umatnya baginda Nabi besar Muhammad ini hendak masuk surga melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Apa aja umat terdahulu menyambat? Umat terdahulu menyambat, apakah mereka itu para anbiya? Kenapa jadi umat terdahulu menyambat gitu? Karena pada waktu itu umatnya baginda Nabi besar Muhammad ini muhanya bercahaya berseri-seri. Kenapa jadi bercahaya? Karena selama hidupnya di dunia bujur-bujur mengamalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi malaikat yang mendengar di situ menjawab lawan umat yang terdahulu ini. Hada umat Muhammad. Ini lain para anbiya. Ini umatnya Muhammad. Jadi malaikat menyambat lawan umat yang terdahulu tadi. Nah, ini hanya umatnya Muhammad. Siapa nabinya, pemimpinnya? Ini hanya umatnya sudah berseri-seri. Siapa nabinya? Wah, luar biasa umat Muhammad nih. Alhamdulillah kita dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai kebanggaannya Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai-sampai dulu ada salah satu sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib. Manakala santai di muka rumah malam hari menikmati bulan, Sayyidina Al-Barra bin Azib di malam hari di muka rumah santai menikmati bulan. Sekalinya lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ di muka rumah Sayyidina Al-Barra bin Azib. Jadi Sayyidina Al-Barra bin Azib, pada ketika itu aku langsung melihat wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kemudian lagi aku melihat bulan, kemudian lagi aku melihat wajahnya Nabi Muhammad, kemudian lagi aku melihat bulan. Fawallahi la wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adwa'u min al-qamar lailatul badr. Dari Sayyidina Al-Barra bin Azib ini, demi Allah, wajahnya baginda Nabi besar Muhammad itu lebih indah daripada bulan purnama sekalipun. Luar biasa. Sayyidul awwalin wal akhirin, pemimpin orang-orang yang terdahulu atau orang-orang yang belakangan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwa ada salah satu pujangga Arab paling terkenal dulu, pujangga atau penyair bahasa kita. Kan orang Arab dulu ketujuh dengan syair. Namun orang Wahid ini ketujuh lagu ya. Nah, orang-orang Arab dulu ketujuh syair. Namanya siapa? Al-Hasan bin Thabit. Manakala Islam dulu sudah, Islam ini masih belum ramai lagi masuk Islam, cuman mulai ramai sudah awal-awal Islam. Zamannya baginda Nabi besar itu awal-awal tuh masih gak ada terang-terangan lagi dakwah. Nah, jadi Islam ini makin ramai sudah kurang masuk. Jadi bukan pembesar Quraisy, bukan Abu Jahal, Abu Sufyan, bukan yang memusuhi Nabi nih, memikirkan siapa caranya supaya Islam ini kada ramai lagi, orang mau umpatin Nabi Muhammad. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad luar biasa tekanannya, disambut orang tukang sihir lah, disambut orang tukang syair lah. Intinya banyak banget tekanan lawan Nabi. Nah, jadi di Kiau Hasan bin Thabit ini penyair yang terkenal pada zamannya ini. Jadi cara buhan Abu Jahal menyambat lawan Hasan bin Thabit, wahai Hasan, olahkan syair gasan mencaci Nabi Muhammad. Karena pada waktu itu kan dengan syair aja yang paling ampuh menjatuhkan mental atau menjatuhkan harga diri seseorang. Jadi di Kiau penyair paling hebat, paling tersohor pada zamannya yaitu Hasan bin Thabit. Baik dia Hasan bin Thabit, tapi satu syarat, berikan aku waktu untuk melihatnya, untuk melihat kekurangannya. Jadi bayaran Hasan bin Thabit itu luar biasa pada zaman tersebut. Sampai-sampai diriwayatkan siapa orang yang hendak melamar anaknya membawa tulisan syair dari Hasan bin Thabit ini, hampir-hampir tidak pernah ditolak. Saking harapnya syair Hasan bin Thabit ini. Dan orang yang membawa tulisan syair di Hasan bin Thabit kan mungkin orang yang kada berduit, pasti orang sugih karena dari karya orang yang terkenal. Saking harapnya Hasan bin Thabit. Nah, jadi ya Hasan bin Thabit, aku hendak melihat wajahnya Muhammad ini dulu. Jadi pada waktu itu Nabi tawaf di Mekah, Hasan bin Thabit nih melihat dari jauh. Ditulis syair oleh Hasan bin Thabit nih. Sekalinya apa syairnya? Syairnya lain celaan, sekalinya pujian. Kada tahan Hasan bin Thabit nih melihat keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pujiannya aja? Manakala aku melihat wajahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memancar keindahannya, sampai-sampai aku tutupi mataku, aku takutan terkena penyakit mataku ya, saking luar biasanya memancar gitu ya. Nah, pada waktu itu Hasan bin Thabit langsung beriman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah langsung beriman. Yang asalnya hendak disuruh mencela Nabi, sekalinya beriman lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai umatnya
kebanggaannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ila an qala hadithul khamis an Abi Dzar al-Ghifari, atau Abu Dzar ini nama sidin dulu Jundub bin Junadah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qultu ya Rasulullah 'allimni 'amalan yuqarribuni ila jannah wa yuba'iduni minan nar. Qala idza 'amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanah. Qala qultu amil hasanat qul la ilaha illallah. Qala na'am hiya ahsanul hasanat. Jadi Sayyidina Abi Dzar ini dulu dari kampung namanya Ghifar, buhan para begal, dan Sayyidina Abi Dzar ini salah satu ketua begal. Manakala sampai kabar di telinganya bahwasanya ada ajakan untuk menyembah Allah, sekalinya langsung beriman sidin. Iya, sidin ini termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama dalam sejarah Islam. Baginda Nabi besar Muhammad nih yang masuk Islam, dan riwayat orang yang kelima masuk Islam setelah Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, hanya Sayyidina Abi Dzar al-Ghifari ini. Nah, dulu orangnya bukan begal. Jadi pas sudah masuk Islam, kepada Rasulullah, ulun hendak mengumumkan keislaman ulun. Jangan Nabi jangan, karena pada waktu itu orang belum tapi tahu lagi tentang Islam. Sekalinya pada orang banyak, ya masyarakat Quraisy, asyhadu annahu la ilaha illallah, ya bersaksi nahinya bahwasanya ini masuk Islam. Sekalinya pukul di orang sampai pingsannya dalam riwayat, karena orang tak tahu lagi dengan Islam pada waktu itu. Nah, luar biasa Sayyidina Abi Dzar al-Ghifari ini, yang asalnya nama sidin Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Jadi jadi Sayyidina Abi Dzar aku bertakun lawan Rasulullah nih, bepadah lawan Rasulullah lajari pang amalan yang mendekatkan ke surga, menjauhkan ke neraka. Jadi lajari oleh Nabi, mereka melakukan atau menggawi suatu perkara yang kada baik, ya Nabi, maka ikutilah dengan kebaikan. Habis menggawi dengan baik, ikuti langsung dengan kebaikan, ya Nabi. Amun kita berpandang kada baik, ya Allah, nah langsung ikuti dengan kebaikan. Betapa pulang Sayyidina Abi Dzar nih, nang kebaikan itu apa? Kalimat la ilaha illallah itu kebaikan lah. Biar Sayyidina Abi Dzar. Iya Nabi, na'am hiya ahsan hasanat. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang paling baik di antara yang baik. Nah, jadi kita apa kamu gawe yang kada baik, jadi langsung ikuti dengan kebaikan. Itu yang menjadikan kita para lawan surga, jauh lawan neraka. Jadi kalimat la ilaha illallah itu luar biasa. As-salafus saleh seperti Sayyidina Faqihul Muqaddam, pemimpinnya para Ba'alawi di Tarim itu, zikir sidin, wiridan sidin, salah satunya la ilaha illallah. Berapa sehari? 100.000 seharinya, luar biasa. Sayyidina Faqihul Muqaddam 100.000. Dan dua Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Siapa sidin ini? Sidin ini yang pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Nah, sidin Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini wiridan sidin 25.000 la ilaha illallah tiap hari.
Luar biasa. Dan juga Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini gurunya daripada abahnya Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi namanya Muhammad bin Husain, salah satu mufti di kota Mekah. Habib Muhammad bin Husain ini bisi guru ya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini. Wiridan sidin la ilaha illallah tiap hari 25.000. Mudah-mudahan kita bawa mumpati godaman ala godamin bijidin awza'in ya dikit setapak demi setapak kita mumpati kadang apa langsung jadi setapak demi setapak kita mumpati sidin. Mudah-mudahan bawa. Dan diceritakan di sini bahwasanya ada seorang yang wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah, di tangannya ada 7 biji batu. Saksi lawan batu nih jasidin, saksikan wahai batu, asyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Wahai batu, aku saksi kena bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Pas lagi wukuf di Arafah nih, 7 puting batu yang sidin tadi saksikan tadi manu syahadat sekalinya pas tuntung lah guring sidin. Pas guring bermimpi seakan-akan kiamat ya. Seakan-akan kiamat. Dan di mimpi itu sidin sudah digiring malaikat ke anak masuk neraka. Pas sudah digiring masuk neraka sekalinya, pas sudah di hadapan pintu neraka ada batu menghalangi, batu gandal menghalangi. Diangkat oleh malaikat. Kada mampu malaikat falam yutiquh kada mampu malaikat mengangkat batu gandal tadi. Bahai dibawa oleh malaikat pulang ke pintu yang lain. Sekali ada pulang batu gandal menghalangi. Sampai pintu-pintu yang lain, beberapa pintu. Bahai malaikat nih ba'du ila Allah Ta'ala. Ya Rabb, yang malaikat anta ta'lam bi amri rabbik bi amri 'abdik, biar lebih tahu dengan urusan hamba pian ini. Jadi ada kawan memasukkan ke neraka nih, tiap anak memasukkan ke neraka, tapi ada batu yang mengganjal di muka pintunya. Ya Allah Ta'ala, hambaku ini pas waktu di dunia inya pernah bersaksi lawan batu, 7 puting batu. Falam tudayyi haqqak, dan batu tadi kada menyia-nyiakan haknya. Bujur-bujur kada menyia-nyiakan haknya ya Allah Ta'ala. Bagaimana aku anak menyia-nyiakan haknya, dan sudah masukkan aja ia ke surga ya Allah. Berkat kalimat la ilaha illallah. Mbah syahadat ada kalimat la ilaha illallah ya Allah. Berkat kalimat la ilaha illallah, jadi seorang ini tadi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya dan bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang. Jadi kita disuruh berzikir pagi dan petang. Makanya salafus saleh itu menyuruh pada kita membaca wirdul latif. Karena wirdul latif itu ummahatul azkar ya. Sudah tercakup berada di situ azkar-azkar yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Paling 7 menit, paling 10 menit dalam bacaan baca wirdul latif. Cuman khasiatnya luar biasa. Kayak hamba subuh nih, karena pulang sore, pulang penjagaan ke sendiri kita, benteng ke sendiri kita, wiridan, zikir itu luar biasa. Wirdul latif karangan dari Imam Haddad. Dan Allah Ta'ala berfirman, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman
wa qu'udan 'ala junubikum. Apabila kalian telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum 'an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, ya Allah Ta'ala, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat demikian, ya Allah Ta'ala, mereka itulah orang-orang yang rugi. Kayak urusan dunia maulah kita lalai lawan Allah Subhanahu wa taala karena kita rugi. Sayang kita rugi. Karena perjalanan dunia ini hanya sebentar. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa qattariqul watan. Jadi Imam Al-Haddad mengatakan, kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang sebenar-benarnya, melainkan hanya suatu perjalanan menuju ke kampung halaman. Wa ma hiya illa qattariqul watan. Hanya suatu perjalanan ke kampung halaman. Apa kampung halaman kita? Kampung halaman kita yaitu negeri akhirat. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi juga mengatakan, diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu, ya Rasulullah, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu 4,000 dzambin minal kabair. Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah dan memanjangkannya la ilaha illallah, hudimat lahu 4,000 dzambin minal kabair. Dihapuskan baginya 4.000 dosa besar. 4.000 dosa besar dengan kalimat la ilaha illallah. Sampai-sampai dari Sayyidina Umar, tiang-tiang aras itu bergetar manakala orang yang bujur-bujur menyambat la ilaha illallah itu dari lubuk hatinya. Tiang aras itu bergetar kada mau berdiam. Uskun ya Allah Ta'ala, berdiam. Padahal tiang aras berdiam hatta taghfir liqa'il hajar. Kada wahai Allah Ta'ala, padahal berdiam kecuali Dia mengampuni orang yang mengatakan la ilaha illallah itu. Mengatakan la ilaha illallah bujur-bujur dari benak hatinya ini. La ilaha illallah yaitu la ma'budu bihaqqin siwallah. Tidak ada Tuhan yang disembah sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum." Perbaharui iman kalian, ya Nabi. Nah, jadi memperbaharui iman ini apa? Manakala iman lagi turun kita siapa? Koler jadi ibadah. Kenapa jadi koler? Iman kita turun. Jadi jar para sahabat, qila kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah? Kiapa kami hendak memperbaharui iman kami nih? Iman kita nih diservis ulang supaya baik nih. Kiapa caranya? Jar Nabi, aksiru min qouli la ilaha illallah. Perbanyak daripada mengatakan kalimat la ilaha illallah. Kadang kita mengkoler ibadah, nah tandanya iman kita lagi turun. Perlu diservis ulang bahasa supaya iman kita nih baik ulang. Jangan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Jadikan wiridan la ilaha illallah itu, karena sangat bermanfaat kesan hati kita nih. Jadi obat kesan hati kita. Mengulang-ulang tikrar la ilaha illallah, ulang-ulangi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena dari Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq tuh
amun kayak bebenderan nih pas lagi setor bebenderan mengatakan sidin la ilaha illallah aja. Itu aja ulama-ulama kita yang di Hadramut pas lagi mengajar tuh berdiam sidin kadang la ilaha illallah sidin. Kenapa? Orang mau olah koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala kuat. Sampai-sampai Al-Imam Al-Haddad tuh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tuh saking kuatnya koneksi sidin dengan Allah Subhanahu wa taala, kadang bebandaran lawan makhluk nih, lawan manusia ini kadang di orang tuh kurang nyambung. Kadang kurang nyambung. Kenapa? Karena koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala kuat benar sudah 60 tahun memegang kualian wali kutub. Wah, luar biasa Al-Imam Al-Haddad. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Maka hendaknya kita di segala rutinitas kita seperti hendak makan, hendak memakai baju, melepas baju, masuk ke rumah, berzikirkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Membiasakan berzikir. Gasan apa? Terutama gasan melatih kita karena di sakaratul maut supaya mudah. Dan juga orang yang menyebutkan sakaratul maut sebelum meninggal itu man akhira qalbihi min dunya la ilaha illallah dakhulal jannah Nabi. Orang yang mengatakan sebelum keluar daripada dunia ini kalimat la ilaha illallah masuk surga ya Nabi. Nah itu jar Sayyidina Umar itu sebagian dari taufiknya Allah berikan taufik gasaninya menyebut kalimat la ilaha illallah. Dan dua kalimat la ilaha illallah ini amun kita membiasakan di dalam rutinitas kita sangat berpengaruh. Gasan syarhus sadar, dada yang lapang, hati yang tenang. Ukuran dada yang lapang itu apakah diukur daripada luasnya rumah, ganalnya rumah? Ada. Bisa jadi rumahnya ganal, dadanya sempit. Bisa jadi duitnya banyak, pikirannya kada tenang, hatinya kada tenang. Nah jadi memperbanyak kalimat la ilaha illallah di dalam rutinitas kita itu sangat berdampak kesan hati kita ini, dada yang lapang, hati yang tenang. Allahumma ya man faqaha al-khair wa 'anahum 'alaih waffiqna lil khair wa 'inna 'alaih. Mudah-mudahan segala rutinitas kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan zikir yang paling afdal di akhir zaman ini istighfar. Sebagian ulama mengatakan istighfar dan sholawat. Dan juga sebagian daripada membaca Quran. Lain membaca Quran, membaca Quran. Nah itu afdal yang zikir yang paling afdal di akhir zaman yang para ulama mengatakan. Karena diceritakan ada orang yang sakaratul maut sudah nih di akhir-akhir sudah ditalkinkan oleh keluarganya la ilaha illallah. Ada mau sekali dibawa ke bandara yang lain kau aja sekali pas ditalkin kada mau. Kenapa ya keluarganya? Ayo mau sambat la ilaha illallah kada mau. Pas ditampilin yang lain mau dia menjawab. Sekali ini dia sidin, aku terhalang daripada mengucapkan la ilaha illallah, daripada dosa yang aku belum bertaubat lagi di sini. Daripada dosa yang aku belum bertaubat di sini. Jadi kalau kau mengucap la ilaha illallah, karena orang yang mengucap la ilaha illallah itu amun kada dibiasakan dari mulai begini,
Jadi amun kita hendak meninggal dalam keadaan, misalnya kita hendak meninggal dalam keadaan imbah datang majelis ta'lim atau imbah datang dari sembahyang, berniat dalam hati nih, jar ulama lazimkan dari wihini, mulai wihini dilatih. Amun kita hendak meninggal dalam keadaan tersebut, latih mulai wihini. Hendak meninggal dalam imbah datang majelis, jar latih mulai wihini. Falzam, latih mulai ini yang ulama lazimkan mulai ini. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada juga dulu diceritakan syekh yang mengajar ilmu hadis, syekh yang luar biasa. Jadi manakala belajaran, syekh itu membahas hadis yang membahas la ilaha illallah juga. Man akhiru kalamihi dunya la ilaha illallah. Pas mengucapkan man akhiru kalamihi dunya la ilaha illallah, terdiam sini. Sekalinya meninggal. Kayak apa luar biasa. Kada sampai lagi la dakhulal jannah. Jadi pas la ilaha illallah aja tersempur meninggal saja, luar biasa. Jadi nang hadir dulu menyambut dakhul jannah aja, masuk surga aja, luar biasa. Jarang Umar ini orang karena semasa hidupnya bujuk-bujuk mengamalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hidupnya bujuk-bujuk mengamalkan dengan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diberikan taufik terus oleh Allah Subhanahu wa taala supaya di akhir hayat kita mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Ada juga wanita solehah. Ibu Umar pernah bercerita salah satu wanita solehah sudah garing nih. Jadi ada keluarganya situ, ada lakinya, ada anaknya, ditalkinkan oleh keluarganya nanti la ilaha illallah ya keluarganya. Sekalinya wanita soleha tadi mano ikam sambat je sidin la ilaha illallah. Kenapa jadi gitu ya? Sidin ini yakin sudah sidin pasti kawan nyambat. Karena si wanita soleha menyambat keluarganya. Anak aku la ilaha illallah aja, itu mau sambat la ilaha illallah aja, malah menyuruh orang. Sidin yang ditalkinkan orang, sidin yang menyuruh orang. Sekalinya sebelum meninggal menyambat juga la ilaha illallah. Karena dalam hidup sidin memang pujuk-pujuk mengamalkan la ilaha illallah. Jadi jangan lama ulang-ulangi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya apa? Itu melatih kesan akhir hayat tadi. Dan juga dalam kehidupan kita, syarhus sadr, dada yang lapang, hati yang tenang. Hendak masuk pasar ada juga bacanya zikirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man dakhala as-suq faqala bi sautin murtafi. Siapa orang yang masuk pasar dengan membaca dengan suara yang lantang sedikit, dengan menyaring sedikit nih. Apa bacanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Ta'ala lahu alfi hasanah. Dicatat oleh Allah sejuta kebaikan. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah nih disebutkan, siapa orang masuk pasar membaca zikir tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sejuta kebaikan dicatat, sejuta keburukan dihapus. Dan para sahabat sudah mengamalkan ini. Di antaranya Sayyidina Abdullah bin Umar sudah mengamalkan ini.
masuk pasar nih dengan suara yang lantang baca zikir tersebut, 1.000.000 kebaikan, 1.000.000 keburukan. Karena kita perlu menangkan di akhirat dengan kebaikan sangat berharga, yang mana duit kita lagi di sana. Kebaikan dibalas dengan, namun kita ada di sisi salah orang, kebaikan kita diambil, dia kalau namun kita lagi kebaikan kita, dosa orang yang datang pada kita nih balasannya. Jadi perlu mana kebaikan. Nah ini mengamalkan zikir ini 1.000.000 kebaikan diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan juga Abi Darda, manakala rumahnya terbakar, ya Abi Darda, datang orang menghabarkan lawan Abi Darda, wahai Abi Darda, tuh rumah dia kebakaran ya. Ada bakal kebakaran ya Abi Darda. Itu di rumah dia kebakaran ya. Ada bakal terbakar, yakin mana Abi Darda? Kenapa ya Abi Darda? Nabi pernah mengatakan ya Abi Darda, siapa orang yang membaca zikir ini kada bakal terbakar rumahnya ya Abi Darda. Man qala hatta yusbih hadhil kalimat Allahu hina yusbih hadhil kalimat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ من أسرته إن ربي على كل شيء قدير. Nah itu bacaannya, iya. Nah di Wirdul Latif karangan Al-Imam Al-Haddad itu membacaannya. Makanya penting benar kita mengamalkan zikir-zikir tersebut. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan kalau kita mengamalkan yang sedikit ini, mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah, gasan kehidupan kita Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat duniawi, hajat ukhrawi. Mudah-mudahan juga dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, ala hadhihi niyyah wa kulliyatin salihah, ala kulli man nabi sallallahu salih, ala kulli man nabi jami'u syekhina bi syarifatihi wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.